mempersingkat waktu, saya serahkan kegiatan ini, diskusi ini kepada moderator dari kelompok 1. Kepada moderator, dipersilahkan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Kita mulai ya Pak ya? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman lainnya. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan hingga kita dapat berkumpul di ruang meet ini. Di sini izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Yang pertama saya Muhammad Anggia Sukma dan teman saya yaitu saya Bobi Arkan Sanusi. Saya Nisrina Nur Aulia. Dan saya Ajira Putri. Dan kami untuk mempresentasikan kelompok pertama yaitu tentang konsep tujuan Islam. Boleh di-subscribe. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang hukum dalam Islam. Pokok pembahasannya yaitu yang pertama ada konsep hukum dalam Islam, yang kedua tujuan hukum Islam, lalu sumber hukum Islam, yang keempat prinsip-prinsip hukum Islam, dan kontribusi umat Islam dalam perumusan sistem hukum nasional. Konsep hukum dalam Islam, pengertian Islam sendiri bisa dipahami berdasarkan dua istilah atau kata dasar yang membangunnya, yaitu ada hukum. Apa sih yang dimaksud dengan hukum? Hukum adalah peraturan atau norma, suatu hal yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu hal, baik dalam bermasyarakat, baik peraturan tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang, yang dibuat dengan cara tertentu yang ditegakkan oleh penguasa. Sedangkan kata Islam mengandung arti agama Allah yang diamalkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan pengertian sederhana. Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia agar mencapai kesuksesan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dengan hukum berarti ada batasan-batasan yang harus dipatuhi dalam kehidupan, karena bisa dibayangkan jika hukum seseorang akan semaunya melakukan sesuatu perbuatan termasuk perbuatan maksiat. Next. Di dalam konsep itu terdiri adanya ruang lingkup hukum yang terdiri dari ibadah mahdah. Dan apa sih yang dimaksud ibadah mahdah? Jadi ibadah mahdah adalah tata cara beribadah yang wajib dilakukan seorang muslim dalam berhubungan dengan Allah. Contohnya seperti sholat, puasa, zakat, haji, tayamum, dan wudhu. Yang kedua, muamalah. Ibadah gairu mahdah. Muamalah adalah ketetapan Allah yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia yang bersifat terbuka. Contohnya apa sih ibadah gairu mahdah ini? Jadi contohnya yang pertama ada masalah-masalah kunut, di sholat subuh dengan kunut atau tidaknya, zikir, dakwah, tolong-menolong, dan lain-lain. Next, tujuan hukum Islam. Nah, tujuan hukum Islam secara umum adalah untuk mencegah kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan, mengarahkan manusia kepada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia ataupun di akhirat kelak. Dengan kata lain, tujuan ini memiliki makna, yaitu bagi kemaslahatan hidup manusia baik rohani ataupun jasmani, individual, dan sosial. Next. Nah, menurut Abu Ishaq Al-Sahibi, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Apa sih kira-kira arti dari memelihara agama? Baik, saya jelaskan sebelumnya. Jadi, memelihara agama itu yang merupakan tujuan hukum Islam yang pertama. Karena agama merupakan pedoman hidup manusia. Contohnya apa ya? Jadi contohnya seperti melaksanakan sholat 5 waktu, dan sebagainya. Jika sholat dan rukun-rukun Islam lainnya diabaikan, akan terancam eksistensi syariah dalam kehidupan manusia. Jadi di sini jangan melalaikan sholat istilahnya ya Pak.
Yang kedua, apa sih dari memelihara jiwa ini? Nah, memelihara jiwa ini tujuan Islam yang kedua, karena hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Contohnya apa ya kira-kira? Jadi contohnya ada istiqomah, memperbanyak amal kebaikan, niat karena Allah, kalahkan hawa nafsu, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga di situ yang memelihara akal. Memelihara akal ini sangat penting dalam hukum Islam. Karena dengan mempergunakan akal, manusia akan dapat berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala, alam semesta dan dirinya sendiri. Memelihara akal dalam Islam ini contohnya ya yang pertama yaitu sering bersyukur, yang kedua jadikan jalan memahami agama, ketiga jalan menuntut ilmu, yang keempat memperhatikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sih arti dari memelihara keturunan ini? Nah, memelihara keturunan ini bertujuan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Contohnya dengan cara mengandung 9 bulan terus melahirkan. Contoh memelihara keturunan ini harus pernikahan yang sah ya. Kalau misalkan tidak sah nanti itu bakal berpengaruh kepada anak kita. Kalau misalkan yang perempuan itu bapaknya tidak boleh menjadi wali saat dia menikah. Dan laki-laki dia akan mendapatkan pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Yang kelima, memelihara harta. Apa sih kira-kira pengertiannya ya? Jadi pengertiannya ini adalah tujuan hukum Islam yang terakhir yang merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Contohnya apa ya? Nah, jadi contohnya yang pertama itu kita yang paling penting adalah membayar zakat, infak dan sedekah sebagian harta, hindari berhutang, jangan konsumtif dan menabung. Next. Yang ketiga ada sumber hukum dalam Islam. Sumber hukum dalam Islam itu ada apa aja sih? Dalam sumber hukum Islam itu sumbernya terdiri dari Al-Quran, hadis, kesepakatan ulama, serta kias. Yang pertama akan dijelaskan yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan sebagainya. Tidak hanya itu, Al-Quran adalah sumber hukum yang pertama dalam Islam yang berisi tentang akidah, ibadah, peringatan, kisah-kisah yang dijadikan acuan dalam pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan manusia ini berjalan secara terarah dan terhindar dari dosa-dosa. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupan. Lalu yang kedua ada hadis. Hadis adalah sesuatu yang berlandaskan pada Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-Quran. Hadis juga disebut sebagai sumber hukum yang kedua yang berfungsi sebagai penguat, sebagai pemberi keterangan, sebagai pentaksih keumuman, dan membuat hukum yang baru dan yang ketentuannya tidak ada di dalam Al-Quran. Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ada kalanya atas penunjuk ilham dari Allah Subhanahu wa taala dan ada kalanya berasal dari ijtihad. Yang ketiga, ada kesepakatan ulama. Apa sih kesepakatan ulama itu? Selain Al-Quran, sumber hukum Islam yang dipertimbangkan adalah kesepakatan ulama. Kesepakatan ulama dapat dipertanggungjawabkan sebagai hukum agama Islam adalah yang terjadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Lalu Kesepakatan ulama juga dapat disebut sebagai ijma, adalah salah satu metode dalam menetapkan hukum atas segala permasalahan yang tidak didapatkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Sumber hukum Islam ini melihat berbagai masalah yang timbul di era globalisasi dan teknologi modern, seperti diadakannya azan dan iqomah 2 kali di sholat Jumat, dan mulai diterapkan pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Diputuskannya untuk membukakan Al-Quran dan dilakukan pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Kesepakatan para ulama atas diharamkannya minyak babi.
Lalu yang terakhir ada kias. Apa sih kias? Oh, mohon maaf, ini share screen-nya. Kias atau analogi hukum adalah alat yang ampuh untuk mendapatkan putusan atau masalah baru. Kias di sini menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nasnya dalam Al-Quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Lalu kias secara terminologi menurut Dr. Wahbah Az-Zulaihi, pengertian kias adalah menjelaskan status hukum syariah pada suatu masalah yang tidak disebutkan nasnya dengan masalah lain yang sebanding dengannya. Kias adalah dapat disebut juga suatu hukum atau perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Yang keempat itu adalah prinsip-prinsip hukum Islam. Nah, prinsip sendiri secara etimologi mempunyai arti dasar, permulaan, atau aturan pokok. Yang secara terminologi, kata prinsip adalah kebenaran universal yang inherent dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya. Prinsip yang bentuk hukum dan setiap cabang-cabangnya. Hukum Islam meliputi prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus. Prinsip umum ialah prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat universal. Adapun prinsip khusus ialah prinsip-prinsip setiap cabang hukum Islam. Nah, prinsip umum hukum Islam. Yang pertama ada prinsip tauhid. Tauhid adalah prinsip yang menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat La ilaha illallah, yaitu tiada Tuhan selain Allah. Nah, prinsip ini ditarik dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Al-Imran ayat 64. Nah, berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manifestasi kesyukuran kepadanya. Dengan demikian, kita tidak boleh terjadi setiap mentuhankan sama manusia dan atau sama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan penyerahan diri manusia kepada keseluruhan kehendaknya. Nah, prinsip tauhid ini pun menghendaki dan memposisikan untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah, Al-Quran, dan As-Sunnah. Barang siapa yang tidak menghukumi dengan hukum Allah, maka orang tersebut dikategorikan ke dalam kelompok orang-orang yang kafir, jolim, dan fasik. Ini terdapat dalam Quran Surat ke-5 Al-Maidah ayat 44, 45, dan 47. Next. Yang kedua ini ada prinsip keadilan. Nah, keadilan ini dalam bahasa salaf adalah sinonim al-mizan, yaitu keseimbangan atau moderasi. Nah, kata keadilan dalam Al-Quran kadang diekuivalensikan dengan al-qis, al-mizan, yang berarti keadilan di dalam Al-Quran yang terdapat dalam Quran Surat Al-Syura dan ayat 17 dan Al-Hadid ayat 25. Nah, prinsip keadilan ini ketika dimaknai sebagai prinsip moderasi menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa perintah Allah ditujukan bukan karena intensinya. Sebab Allah tidak mendapat keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan kemudaratan dari perbuatan maksiat manusia. Namun, ketaatan tersebut hanyalah sebagai jalan untuk memperluas perilaku dan cara pendidikan yang dapat membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat. Nah, yang ketiga ada prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, hukum Islam ini digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menunjukkan tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan diridhoi Allah dalam filsafat hukum barat yang diartikan sebagai fungsi sosial engineering hukum. Nah, prinsip amar ma'ruf nahi mungkar ini didasarkan pada Quran Surat Al-Imran ayat 110 yang perkategorian amar ma'ruf nahi mungkar dinyatakan berdasarkan wahyu dan akal. Next. Yang keempat ada prinsip kebebasan dan kemerdekaan. Nah, prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama atau hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, dan argumentasi. Nah, kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan di arti luas yang mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal.
Keberadaan dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dan dalam beragama. Ini terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 dan Quran Surat Al-Kafirun ayat 5. Yang kelima, ada prinsip persamaan atau egalit. Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam Konstitusi Madinah Al-Saififah, yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial, tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis. Next. Yang keenam ini ada prinsip at-ta'awun. Prinsip at-ta'awun ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan. Yang ketujuh ini ada prinsip toleransi. Prinsip toleransi ini dihendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya. Tegasnya, toleransi dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam. Next. Tadi sudah prinsip umum ya, sekarang ada prinsip khusus hukum Islam. Nah, prinsip khusus hukum Islam ini ada dua. Yang pertama yaitu berhubungan langsung dengan Allah tanpa perantara. Artinya bahwa tak seorang pun manusia dapat menjadikan dirinya sebagai zat yang wajib disembah. Yang kedua yaitu beban hukum taklif yang ditujukan untuk memelihara akidah dan iman penyucian jiwa, takziyat al-nafs, dan pembentukan pribadi yang luhur. Artinya, hamba Allah dibebani ibadah sebagai bentuk atau aktualisasi dari rasa syukur atas nikmat Allah. Next. Lalu yang kelima ada kontribusi umat Islam dalam perumusan sistem hukum nasional. Kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum nasional ditandai dengan lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan hukum Islam. Hukum Islam itu ada dua sifat. Yang pertama ada al-sabit atau stabil, hukum Islam sebagai wahyu yang akan tetap dan tidak akan berubah sepanjang masa. Lalu yang kedua ada at-tahawur atau berkembang, hukum Islam tidak kaku dalam berbagai kondisi dan situasi nasional. Situasi sosial. Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum Islam. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jadi pasal 2 ayat 1 ini menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Penjelasan Undang-Undang Perkawinan menetapkan hukum Islam sebagai hukum yang berlaku di tengah masyarakat sebelum berlakunya undang-undang tersebut. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lalu diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu berbudi pekerti luhur, mempunyai ilmu pengetahuan dan keterampilan, sehat rohani, mempunyai kepribadian yang mantap dan mandiri, dan mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan yang berbangsa. Dalam undang-undang ini secara jelas menempatkan ajaran agama sebagai landasan pijakan dalam sistem pendidikan nasional. Lalu yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Lahirnya Undang-Undang tentang peradilan agama ini memiliki dampak terhadap perubahan kelembagaan instrumentatif penegakan hukum di Indonesia, identitas pembangunan hukum nasional. Lembaga peradilan agama menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan lembaga peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lalu yang keempat ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1989 tentang peradilan agama diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Lahirnya undang-undang ini memiliki dampak terhadap instrumentatif penegakan hukum di Indonesia dan identitas pembangunan hukum nasional.
Lalu yang kelima ada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang ini mengatur tentang tata cara mengelola zakat yang baik agar tidak terjadi penyimpangan. Selain itu, selain masalah zakat juga diatur tentang infak dan sedekah. Lalu yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Undang-Undang Wakaf ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Ketentuan wakaf juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih, Pak.